Hendra Yogi, NIM saya channel 19025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai atau PPN yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian. Apabila pengusaha kena pajak atau PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan hal ini merupakan pajak keluaran. Sementara jika PKP melakukan transaksi pembelian atau menerima PKP atau JKP, maka PKP tersebut akan dikenakan pajak masukan, pembelian atau menerima atau PPN dengan mencatat setiap transaksi pembelian maupun penjualan PKP atau JKP. Pedoman penyusunan jurnal PPN. Adapun prosedur pembukaan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama, pembelian PKP atau JKP di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, penjualan dan PPN terutang. Yang ketiga, PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. Sementara untuk metode pencatatan jurnal PPN terdiri dari 3 cara, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan pada satu perkiraan. Pembukaan dengan cara ini hanya menggunakan satu perkiraan, yaitu PPN yang saldonya mungkin debit atau kredit. Tergantung mana yang lebih besar antara pajak masukan atau pajak keluaran untuk satu masa pajak tertentu. Yang kedua, PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dan yang ketiga, PPN masukan dan PPN keluaran yang dibukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN masukan dan PPN keluaran ke atas negara atau penerimaan restitusi sama seperti prosedur pembukuan pada cara keduanya. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk menghitung piutang tidak tertagih, yaitu metode penyisihan piutang tak tertagih untuk nominal besar. Metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah satu, perkiraan piutang tidak tertagih. Entry jurnal dengan mendapat beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tidak tertagih. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun dapat penyisihan piutang dan kredit akun piutang yang sesuai. 2. Metode penghapusan piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih pada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Piutang tak tertagih dan pajak. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan karena kena pajak. Perlakuan pada pajak persediaan. Ketika beberapa persediaan yang dimiliki oleh entitas seperti bahan makanan, obat-obatan, dan persediaan lainnya mengalami kerusakan sehingga persediaan tersebut tidak dapat dijual lagi kepada calon pelanggan, maka entitas harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto untuk mengakui kerugian ini. Yang kedua, dampak akibat dari pengakuan kerugian ini akan membutuhkan sebuah pertimbangan dalam pembebanan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan perlakuan atas PPN masukan yang telah dikreditkan karena tidak adanya penyerahan barang kena pajak akibat kerusakan persediaan yang terjadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum.